Pengalaman horor memang sering dialami oleh semua orang. Karena yang namanya hantu itu gak bisa kita prediksi dia mau nampakin diri ke siapa aja. Termasuk BTS sekalipun. Walaupun BTS ini udah punya nama yang besar gak akan mempengaruhi tekad kuat si hantu untuk menampakkan diri kepada mereka. Sebagai ARMY, aku mau nanya deh sama kalian. Kan kita biasanya selalu ngebelai BTS dan ngelindungi BTS dari hal-hal apapun itu. Tapi kalau yang berhubungan sama hantu gimana? Kalian masih berani atau enggak? Coba komen deh. Aku mau dengar nih jawaban kalian. Karena member BTS ini mengaku gak hanya sekali loh pernah ngalami kejadian aneh dan horor. Kejadiannya pun macam-macam. Ada yang ngalami kejadian horor ketika sedang liburan, bersantai di rumah, bahkan waktu lagi mencuci rambut. Bikin merinding gak tuh? Kita mulai aja ya ceritanya. Cerita yang pertama datang dari Taehyung yang merasakan ada hal aneh di rumahnya karena anjing peliharaannya terus-menerus menggonggong. ARMY sejati ini pasti tahu kan siapa nama anjing peliharaannya Pi? Komen lagi dong. Pi menceritakan pada saat itu dia sedang berada di rumahnya dan bermain bersama anjingnya. Tiba-tiba saja anjingnya bertingkah aneh dan kejadian itu terjadi pada malam hari. Jangan suujon kalian ya, nanti kalian bilang pula karena lapar. Ini anjing peliharaannya BTS, makan dan minumnya pasti terjamin. Jangan ngadi-ngadi deh. Tapi bukan suara anjingnya yang buat Vi ini khawatir, melainkan fakta bahwa anjingnya itu terus-menerus menggonggong di depan kamar kosong yang tidak digunakan. Bisa kalian bayangkan kira-kira apa ya yang dilihat sama anjing peliharaannya V di kamar kosong itu? 어떻게 할게요? Lanjut ya ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini diceritakan langsung oleh Jimin ketika para member BTS membuat video pada tahun 2017 saat mereka sedang berlibur ke Filipina. Para member terlihat sedang mendiskusikan souvenir yang mereka beli. Kemudian Jimin mengatakan ia membelikan penangkap mimpi buruk atau dream catcher untuk V. Jimin mengatakan bahwa V telah melihat hantu dan tidak bisa tidur. Kemudian ia pergi ke kamar Jimin pada malam hari. Namun karena Jimin terlalu mengantuk, ia tidak ingat telah mengusir V keluar dari kamarnya, sehingga ia merasa bersalah. Hebatnya V, meskipun dia takut, dia tetap tidak mau mengganggu tidurnya Jimin. Kalau aku udah ketakutan gitu, nggak peduli mau kawan lagi tidur, makan atau bahkan di kamar mandi juga, tetap ku gedor pintunya. Lanjut ya cerita selanjutnya datang dari J-Hope yang mengalami sleep paralysis. Paralisis apa paralisis sih nyebutnya? Ya kalau kalian susah bilang aja lah ketindihan ya. Ketika sedang tidur, ia merasakan ada seseorang yang menaiki tempat tidurnya dan merasakan tangan yang sedingin es. Awalnya J-Hope mengira itu bisa jadi salah satu temannya, namun ia tidak melihat siapapun setelah itu. Kok agak ngiri ya sama hantunya karena bisa meluk hobi. Cerita selanjutnya bukan cuma satu atau dua orang yang mengalami, tapi semua member. Jungkook mengungkapkan bahwa BTS mengalami dua pengalaman horor dan aneh saat sedang rekaman untuk album Wings. Pernah suatu waktu seluruh rekaman yang berisikan suara Jungkook hilang begitu saja, yang mengharuskan Jungkook untuk mengulang bagian rekamannya. Ketika selesai rekaman di studio, tim menemukan ada suara yang bukan milik Jungkook. Nah, kira-kira suara siapa itu? Apa mungkin suara Seokjin yang lagi batuk pilek, makanya suaranya berubah? Enggak dong ya. Namun karena kejadian itu, mereka meyakini bahwa album mereka akan sukses nantinya. Dan benar saja, karena album Wings merupakan album paling banyak terjual pada tahun 2016 dan menempati peringkat nomor 1 di iTunes Top Album Chart. Cerita selanjutnya tidak datang dari BTS, tapi dari staf BTS yang bercerita kepada Jungkook. Jungkook mengatakan anggota staf BTS pernah mengaku telah melihat seorang anak berdarah selama rekaman video klip DNA.
Dan kayaknya yang paling sial karena sering berurusan sama hantu itu si Bontot deh ya. Karena dia bercerita sering mengalami kejadian menyeramkan seperti ia pernah mendapati semua lukisannya tergeletak di lantai ketika baru kembali ke kamarnya. Hal itu menurutnya aneh karena semula lukisan itu tidak terjatuh dan masih tergantung. Terus dia juga pernah mengaku melihat hantu ketika sedang mencuci rambut. Aku melihat hantu saat sedang mencuci rambut dan melihat pergelangan kaki yang sangat putir di antara kedua kakiku. Aku pikir itu Suga karena warna kulitnya puceng. Aku mencuci rambut dan pergi ke kamar untuk menyambutnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali aku. Lah si Bontot malas hujan sama Yunggi mentang-mentang sama-sama pucat. Itulah weh cerita-cerita horor yang pernah dialami sama member Bangtan. Intinya weh, kalian tidak akan bisa memprediksi apa yang akan dilakukan oleh hantu. Makanya jangan suka cari-cari penyakit lah, apalagi yang suka sombong dan nyari-nyari keberadaan mereka. Tuh lihat, sekelas BTS saja dia gak jiper, apalagi kita. Kalian deng, aku gak ikut. Oke Dewe, makasih udah nonton video ini. Kita jumpa lagi di next video ya. Jangan lupa bantu subscribe dan like-nya juga. Bye.